Pace bene, masih di mea culpa. Penuh rindu hatiku mendambakan rumah Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan. Terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar. Pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah. Agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus. Dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Termasuk mukjizat juga ini ya, bahwa Yesus yang sudah dibawa ke tebing untuk dilemparkan bisa juga berjalan lewat dari tengah-tengah mereka. Terhindar dari bahaya. Tapi oke, pusat perhatian kita di sini adalah soal bagaimana Allah berkarya bahkan di luar zona yang kita sebut zona nyaman. Di luar lingkungan yang kita duga paling aman. Allah berkarya di ruang-ruang yang kita tidak tahu kapan dan di mana saja. Kiranya ini membuat kita semakin yakin bahwa dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, dan dimanapun, Allah tetap memerhatikan kita. Nabi Elia mentahirkan Nabi Elia memerhatikan seorang janda, tetapi bukan dari antara orang Israel, bangsa terpilih itu. Elisa membantu menyembuhkan orang kusta, bukan orang Israel, tetapi Naaman orang Syria. Di luar zona-zona nyaman itu, ada Allah yang menyertai. Kalau kita membawa ini dalam hidup kita, kita tahu bahwa Allah yang kita kenal itu juga menyertai kita bahkan di situasi-situasi paling sulit di luar zona nyaman kita. Itulah Allah yang kita kenal. Dan semoga ini membuat kita yakin bahwa ada Allah yang selalu hadir dalam hidup kita, dan karena itu kita berusaha mencari Dia. Di awal tadi dikatakan, penuh rindu hatiku mendambakan rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 3. Jiwa ragaku bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang berusaha mencari Allah dalam hidupnya, sebab dia akan menemukan pertolongan itu. Menemukan tempat pengaduan yang tidak akan mengecewakan. Berbahagialah orang yang merawat iman itu, yang percaya bahwa Allah yang kita punya adalah Allah yang berkarya
di ruang yang kita tidak duga, di waktu-waktu yang kita tidak selalu tahu. Semoga iman kita semakin diteguhkan karena bacaan ini. Ciao, pace bene.